Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ini lama nggak buat konten tentang reaksi 02 itu ya. Ini kebetulan kemarin saya lihat Facebook di grup, khususnya grup SMPS itu ada postingan tentang adu banteng antara Trafo dan juga SMPS. Diadu banteng maksudnya itu adu kekuatan. Oke, seperti ini ya. Saya bacakan dulu postingannya. Ada yang pernah membandingkan ketahanan SMPS dan Trafo. Saya sudah pernah mencoba membattlekan keduanya dengan cara out primer Trafo disambung out SMPS, serta hasil yang saya dapatkan adalah SMPS jebol alias meledak. Dari percobaan di atas dapat dibuktikan bahwa Trafo lebih kuat daripada SMPS. Adakah yang masih percaya dengan SMPS? Nah, dengan adanya battle atau adu banteng tentang kekuatan SMPS dan Trafo ini, kedua outnya ini di shotgun ya, di shotgun, nggak tahu ini di shotgun ini antara out SMPS sama out Trafo nya di shotgun gandeng atau di shotgun secara satu persatu juga nggak tahu. Nanti kita coba cek komen-komennya yang saya anggap menarik untuk dibahas atau dibaca. Atau mungkin bisa dulur-dulur komen tentang relevankah untuk menguji kekuatan antara SMPS atau Trafo itu sendiri. Nah, dari sebelum kita lihat komen-komen, saya sedikit membahas lagi tentang kelebihan dan kekurangan SMPS maupun Trafo dari beberapa aspek ya, baik ekonomi atau harga, terus kekuatan, efisiensi dan sebagainya. Yang pertama mungkin saya coba dari segi keawetan antara Trafo dan SMPS. Mungkin semua dulur-dulur semua sudah pada tahu ya, yang namanya Trafo pasti lebih awet dari SMPS, itu dari segi keawetan. Terus yang kedua dari segi atau aspek biaya atau harga, itu kalau mungkin juga sampai-sampai juga sudah paham bahwa SMPS mungkin jauh lebih murah dibandingkan dari Trafo. Lebih murah ini dalam artian ya bisa dari produsen maupun dari konsumen. Misalkan dari pembuat atau perakit atau pabrik itu lebih cenderung memilih SMPS untuk sekarang daripada Trafo karena efisiensi harga atau biaya produksi yang dikeluarkan itu lebih ekonomis atau lebih ringan dibanding pakai Trafo, karena bahan Trafo terutama tembaga dan juga besi itu semakin lama semakin naik, sedangkan untuk part-part elektronik itu semakin lama semakin turun untuk harganya. Terus dari konsumen juga dalam pembelian power supply yang digunakan untuk audio itu SMPS pasti lebih murah dibanding dengan Trafo. Misalkan kita beli sama-sama 10 ampere SMPS dan juga 10 ampere Trafo, itu harganya mungkin 1,5 lebih mahal dari SMPS untuk harga Trafo. Belum kita membeli kiprok dan juga elko mungkin hampir 2 kali lipat untuk dibanding SMPS ya. Jadi untuk keawetan pasti lebih awet Trafo. Terus untuk biaya atau harga pasti lebih murah SMPS. Makanya zaman dulu mungkin tahun 90-an atau 2000 charger HP itu kebanyakan pakai Trafo. Sedangkan untuk saat ini charger HP rata-rata pakai SMPS. Baik jangankan charger HP ya, di perangkat elektronik juga untuk mixer kebanyakan juga pakai SMPS untuk saat ini. Itu juga bertujuan untuk menekan biaya produksi sehingga ya harga jual bisa lebih murah kayak gitu. Terus dari segi efisiensi dan juga kestabilan atau sistem itu pasti juga lebih stabil SMPS ya, apalagi di kondisi yang listrik rumah atau sumber listriknya itu yang kurang stabil, itu lebih bagus pakai lebih stabil pakai SMPS. Namun kalau sumber listriknya kurang bagus atau naik turun yang parah, itu mungkin lebih baik pakai Trafo. Jadi semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dari 3 aspek yang saya sebutkan tadi yang mungkin dulur-dulur bisa menambahi apa kelebihan dan kekurangan
dari masing-masing bahan power supply tersebut antara SMPS dan juga trafo. Oh ya, ada tambahan sedikit ya. Kalau misalkan rusak, ada kerusakan, itu SMPS bisa diservis ya, bisa diservis. Namun kalau ada kerusakan pada trafo, misalkan terbakar, otomatis kita harus membongkar ulang. Besar biaya untuk servis trafo itu sendiri sama dengan membeli yang baru, karena harus membongkar ulang lilitan tembaga ini itu sendiri. Oke ya, dari adu banteng antara SMPS dan trafo, kita coba lihat komen-komennya. Saya cek, nanti bisa dibaca di sini ya. Saya tampilkan di sini. Mana ini? Adu banteng merupakan bukti nyata kekuatan power supply, itu kata yang posting ya. Terus ada komenan, balasan komen, trafo buat supply tower, coba mampu nggak? Bukti konyol, tower Telkom dan lain-lain aja pakai SMPS, kalau trafo mampu sama awet mereka jelas pakai trafo. Goblak. Nah, goblak ini dalam arti akhir terakhir itu, oh dulur ya sampai kan mau dewe ya nang jero ati. Tower Telkom memang kebanyakan sekarang itu pakai SMPS ya, terutama yang bekas-bekas BTS itu yang 53 volt DC itu ternyata pakai itu juga. Dan untuk alasan kenapa pakai SMPS ya, biar yang tahu ya pihak towernya lah, tower Telkom. Terus dibalas lagi sama yang posting, gak pakai trafo karena ilmu mereka belum mampu mencerna lah. Padahal engineer di tower terutama untuk Telkom, untuk operator seluler itu kan pasti berpendidikan kan, baik dari segi power supply, terus pendidikan dari segi jaringan elektronik, ada divisi-divisi tersendiri untuk menangani menangani ya bagian-bagian itulah, baik listrikan, teknisi apa, itu pasti punya keahlian. Nah, ini kenapa kok nggak pakai trafo, karena ilmu mereka belum mampu mencerna. ya aneh saja ya. Terus ada balasan lagi nih, ini yang tadi komen ini saut menyaut ini, terus diskusi atau saling balas membalas. WKWK, ilmu ente aja yang nggak bisa mencerna, dari Asia sampai Eropa juga pakai SMPS semua, masa iya orang se-Asia Eropa cuma ente yang pinter. Ini sedikit sindiran ya, sedikit sindiran, dan juga dalam arti kasarnya itu ngenyek. Masa wong se-Asia Eropa itu nggak ada yang pinter, kenapa pakai SMPS? Padahal menurut yang posting trafo lebih bagus daripada SMPS, yang mungkin ya nggak tahu lah. Terus dibalas lagi sama yang posting, buktinya gak ada yang pakai trafo kan, kalau mereka pintar kenapa pilih SMPS? ya apa ya, kan sesuai yang sebutkan tadi kan, itu kan semua pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Kenapa tower pada Telkom terus dan sebagainya itu kenapa pilih SMPS? Itu kan yang saya sebutkan di awal, dari segi biaya itu lebih murah ya, yang dikeluarkan cost-nya itu lebih rendah. Terus dari segi tempat itu juga lebih simpel dan juga lebih ringan. Kalau misalkan kita bayangkan pakai trafo, sebesar apa trafonya, mungkin sama kartu PLN mungkin kayak gitu ya kalau kita pakai trafo. Jadi mungkin alasan dari tower tersebut pakai pilih SMPS ya, mungkin itu dua itu ya, dari segi biaya dan juga dari tempat, mungkin kayak gitu. Nggak tahu kalau ada faktor lain, mungkin dulur punya pendapat lain bisa di komen. Terus dibalas lagi sama ya yang komen tadi ya, kalau mereka bodoh ya pasti pilih trafo lah. Kebalikannya juga, kalau mereka pintar kenapa pilih SMPS? Terus dibalas kalau mereka bodoh ya pasti pilih trafo. Ya bulat saja, namanya juga kepercayaan. Yang satu lebih percaya ini, lebih suka ini, yang satu lebih percaya itu. Jadi ya nggak bisa ditekuk, namanya juga sudah percaya kayak gitu kan. Terus ada
tanggapan lagi atau komen lagi, mana ada trafo out primer. Loh, iya ya bener juga ya, mana ada trafo out primer. Namanya primer ya input itu ya, kalau out ya sekunder. Battle model apa itu gak relevan. Battle itu hasil out dan total watt. Coba battle kepalamu sama trafomu keras mana. Ya apa sih, trafo ada ya battle karo DC nih ya, jelas menang DC lah ya. Nah, trafo ini teko kerupuk. Ini sedikit guyonan. Jadi yang komen ini, battle itu juga harus relevan, ada pengukuran. Misalkan dibuat audio ya, kita diukur, kita load berapa ohm, terus keluarnya daya berapa, itu mungkin yang dimaksud dengan relevan. Jadi sama-sama harga sekian, kita battle secara relevan lah ya. Kalau dia adu banteng seperti yang diposting juga menurut dia atau beliau nggak relevan lah. Terus dibalas lagi dengan yang posting ya, apalah arti angka jika kenyataannya sangat berbeda. Rumus fisika dan rumus elektro itu cuma alat membingung saja, tidak ada hubungannya sama ilmu elektronika. Fisika kok hubungannya sama elektronik, ya gak nyambung lah. Ini kok malah bulat ya, padahal elektronika itu kan ilmu turunan dari fisika. Fisika kan ilmu dasarnya yang mempelajari tentang eksak kan, ilmu pasti. Nggak ada ilmu angan-angan, nggak ada ilmu persepsi. Jadi fisika itu ilmu eksak atau ilmu pasti, dimana bisa dipertanggungjawabkan pakai rumus-rumus yang ditemukan oleh penemu-penemu lah, Einstein atau apalah. Jadi ini yang posting memang mungkin nggak ngerti. Fisika nggak ada hubungannya elektronik. Padahal fisika itu sendiri turunannya banyak, mungkin ada elektronik, ada telekomunikasi, ada listrik, jadi ada kuantum, jadi banyaklah. Untuk ilmu fisika itu turunannya seperti apa saja itu ada. Jadi kalau ini fisika kok hubungannya sama elektronik, ya gak nyambung. Ini saya bantah 100% ya, karena fisika itu ada hubungannya dengan elektronik kayak gitu. Dasarnya juga ilmu fisika. Terus dibalas lagi, loh cara battlemu aja tidak relevan kok, kayak gitu. Ada dibalas lagi, angka dari rumus watt hanyalah hitungan tak berarti kok masih dipakai aja hitungan fisika. WK apa ya, memang ya yang posting ini memang mungkin belajar elektronika atau belajar audio ini dari otodidak ya, mungkin dari otodidak. Jadi nggak dari awal terciptanya elektronika itu dari apa seperti itu. Makanya masih ngeyel kalau nggak ada hubungannya dengan ilmu fisika. Dibalas lagi, hasil alat ukur ada angkanya, bisa dihitung sesuai rumus. Kok ngarah ke fisika yang mana? Tolol amat jadi orang kan. Akhirnya emosi juga, karena memang sudah yakin kalau elektronik nggak ada hubungannya sama fisika. Yang posting mungkin seperti itu ya. Komen lagi lah. Terus ini ada komenan lagi yang lepas dari membalas yang tadi. Caranya salah bosku, harusnya dibanting-banting mana yang lebih kuat. Nah itu baru real. Nah itu dibanting. Mau dibanting kemana ya? Mau dibanting ke aspal atau ke batu juga nggak mana. Pasti yang unggul ya trafo lah. Paling banyak sedikit lah kayak gitu. Terus ada komenan lagi sing posting mendem kecubung. Ono sing mendem godong paling riko. Ono sing mengira bahwa itu akun bodong untuk meramaikan atau sekedar membuat heboh di grup SMPS kayak gitu. Ini ada yang tahu. Oh ini ada komen lagi. Saya baru tahu kan, ternyata kerja trafo itu dibuat adu banteng tegangan. Trafo berarti kurang rekomen ya buat load di audio. Cocok buat bantingan aja awet. Akhirnya ya nggak bisa sih.
kalau memang awet-awetan ya saya jujur terus terang ya pasti awet trafo kayak gitu. Ya itulah komen-komenan tadi sudah nggak ada yang saya screenshot, cuma seperti itu. Jadi kesimpulannya itu semua pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, baik trafo dan juga SMPS seperti yang saya kemukakan di awal video tadi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi ekonomi, biaya, terus keawetan. Kalau oh ya, ini sedikit tambahan. Kenapa SMPS kalau terjadi kerusakan pada powernya itu pasti cepat rusak atau meledak seperti yang diposting oleh tadi ya. Nah, karena frekuensi kerja dari SMPS itu kan main frekuensi tinggi atau cepat. Tadi sekali kesalahan terdeteksi juga pun semakin cepat, makanya semakin rusak. Itu pun kalau nggak ada proteksi. Kalau ada proteksinya itu insya Allah aman. Namun juga proteksinya itu pembacaannya bisa cepat atau enggak. Bisa jadi pembacaan dari proteksi itu kalau cepat dibanding kerusakan itu sendiri. Makanya walaupun ada proteksi ada juga tetap masih ada yang rusak. Terus trafo sebenarnya juga bisa rusak. Namun trafo itu kan kerjanya konvensional sehingga dibutuhkan waktu untuk dapat merusak dari trafo itu sendiri. Sebagai contoh, jika power sampean finalnya jebol, otomatis kalau kita teruskan menyalahkan power itu sendiri, trafo itu nggak akan bisa jebol. Namun membutuhkan waktu. Membutuhkan waktunya itu lama kelamaan lilitan atau tembaganya itu panas secara perlahan dan naik secara terus menerus, meningkat panasnya. Kalau sudah mentok panas otomatis apa ya, pelindung kawat nih namanya apa, akhirnya terkelupas dulu, pelindung kawatnya itu akhirnya terkelupas, terus terjadi short, terus konslet juga bisa terbakar, akhirnya juga rusak, nggak bisa dipakai karena short antara lilitan itu sendiri, sehingga servisnya pun lebih berat dari segi biaya dan juga waktu. Makanya kalau dipastikan lebih awet pasti awet trafo, namun keduanya bisa rusak, namun SMPS lebih cepat, sedangkan trafo rusaknya itu membutuhkan waktu atau panas dulu lah ya gitu. Oke, saudara, sekian untuk pembahasan sebagai hiburan dan juga mungkin pengalaman lah atau ilmu, sedikit wawasan untuk dulur-dulur semua yang belum paham. Jadi kalau yang paham kalau yang paham saja ya dibuat hiburan saja ya, saya ngoceh sendiri gini. Jadi kalau sampean yang percaya mana, suka yang mana, bisa komen ya, bisa komen, kita sharing ilmu secara fair lah, jangan menjelekan pihak A, pihak B, jangan menjelekan produk A, produk B. Yang kita saling percaya, mana yang kita percayai kita pakai tanpa menjelekan yang lain. Gitu. Oke, terima kasih ya telah mampir. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.